boleh dibilang apa nih sekarang? Konten kreator, apa namanya? Pegiat media sosial atau apa yang bisa disebut? Kalau konten kreator sih agak berat, tapi lebih ke pegiat media sosial lah. Karena pegiat media sosial kan ada berapa platform dan alhamdulillah saya ada berapa situ kayak Twitter, YouTube, Instagram dan Facebook. Jadi bisa bilang pegiat media sosial. Pegiat media sosial. Stand up comedy masih sekarang? Karena pandemi ya off lah. Nggak bisa tatap muka. Nggak bisa tatap muka itu. Banyak job tercancel. Alhamdulillah banyak. Tapi itulah, corona ini bukan hanya dari segi ekonomi, ya, dari berbagai hal juga. Mungkin kalau saya lihat dari ekonomi, kreativitas, semuanya lingkup yang kegiatan di luar semuanya mati. Tapi kemarin pas 15 tahun perdamaian ikut kemarin kan ada acara tuh di Pendopo Wali Nanggro. Tahu acaranya, tahu, cuman nggak ikut berkecimpung secara fisik ke situ. Tapi di daerah di PD ada buat acara juga dengan wakil bupati PD tentang mengingati perdamaian yang ke-15 tahun, yaitu bersama milenial di Polim di Sigi. Acara seperti apa? Ya talk show seperti biasa, cuman ya alhamdulillah sesuai dengan protokol kesehatan, tetap ada physical distancing. Sebagai generasi muda lah, generasi milenial, Paki melihat usia perdamaian Aceh yang sudah 15 tahun ini seperti apa? Ya, saya lahirnya tahun 97. Berarti masih konflik. Dan bahkan sempat merasakan sekolah di masa konflik. Itu emang sangat berat, memang. Dan alhamdulillahnya saat itu masih anak-anak. Mungkin seusia sekarang dan hidup di masa konflik, mungkin nyawa saya terancam pasti. Dan memaknai sampai sekarang, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Karena dengan adanya perdamaian kita bebas beraktivitas. Jika seandainya mungkin kalau belum damai kita nggak bisa seperti ini. Bisa. Di usia saya yang 25 tahun waktu itu minimal kita udah terlibat di terlibat. Kalau nggak terlibat pun kita sedia ikut serta. Misalnya kalau kita terlibat di pihak GAM, kita terancam oleh TNI. Kalau kita nggak terlibat, kita terancam oleh GAM. Ya, apalagi daerah saya itu adalah zona merah yang PD dan di tempat tinggalnya di Jalan Tiro. Itu memang setiap harinya kita melihat mobil tank itu kayak kita lihat Innova di jalan. Iya. Kayak mobil biasa. Apalagi kan di Tiro itu kan daerah deklarasi GAM pertama. Waktu itu kalau nggak salah, dan itu di Gunung Halimon. Dan alhamdulillah sekarang udah damai, udah 15 tahun. Tapi kayak suasana itu nggak jauh berbeda. Karena cuman hanya gencatan saja. Tapi dari segi ekonomi itu seperti apa? Kalau pandangan saya nih, Bang, orang sekarang memaknai perdamaian itu hanya sebagai simbolis ya 15 tahun semuanya, apalagi kalau di media sosial itu semuanya upload foto mengingatkan perdamaian, tapi esensi dari perdamaian itu tidak ada. Contoh, orang merayakan itu dengan simbolis dan kerjaan yang dikerjakan hanya simbolis. Ketika kita mengingatkan sebuah perdamaian, kita tidak melihat bagaimana korban-korbannya yang dulu. Apakah ada trauma healing yang dilakukan oleh pemerintah? Kita tidak tahu bagaimana nasib anak-anak para pejuang dulu dan bagaimana kondisi sekarang bagi mereka dan bagaimana ekonomi mereka. Bisa kita bilang jika tidak ada orang tuanya dan ada kakeknya, mungkin Aceh ini tidak ada apa-apa lah. Jadi kita jangan hanya merayakannya sebagai simbolis, tapi juga harus mengingatkan dan harus peduli terhadap korban-korban. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dengan itu terbukti dengan adanya KKR. Nah, berarti
Berarti kalau tidak ada KKR berarti itu kan sudah beres. Berarti dengan adanya KKR berarti itu artinya masih ada beban negara yang harus dipenuhi ya. Iya. Terhadap mantan kombatan misalnya kan, kemudian korban karena ya, gerakan Aceh Merdeka itu kan GAM, kemudian konflik Aceh itu kan diakui secara nasional. Ya. Artinya memang ada terjadi. Buktinya waktu itu Presiden SBY minta maaf, kemudian merekonsiliasi, menjalin komunikasi dengan elit GAM agar terjadinya perdamaian di MOU Helsinki Aceh dan kemudian ditandatangani di MOU Helsinki. Dan bahkan sampai sekarang masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap kayak KKA, Betung, Rumah Gedung, Jambu Kepuk, Aceh Selatan, dan sampai sekarang tidak ada. dan mohon maaf nih, bahkan yang mungkin bisa jadi para pelaku sekarang sudah menjabat sebagai berbagai di instansi pemerintah lah. Dan itulah, oke lah. Misalnya sekarang banyak mereka mungkin kita anggapnya sudah dan memang terbukti, misalnya kan sudah menjabat di berbagai instansi pemerintah dan kemudian menjadi tokoh-tokoh penting saat ini. Itu menjadi hambatan sebenarnya. Ya nggak sih, misalnya menjadi hambatan mengungkap kasus ini. Itu kan berpulang pada kasus HAM. Dan bahkan itu menjadi mungkin saya lihat semua aktivis apalagi aktivis HAM selalu menuntut itu. Dan sampai sekarang bahkan tidak ada kejelasan terkait HAM. Bukan hanya di Aceh, Papua, aktivis yang sangat digaungkan dan sangat diidolakan oleh mahasiswa, Munir. Sampai sekarang masih ada, apalagi Aceh mungkin. Mungkin ini maaf nih, kalau mungkin stigma orang Aceh terhadap orang pusat, mungkin kita Aceh tidak dipedulikan. Mereka lebih mempedulikan orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Munir orang mana? Orang Pulau Jawa. Itu saya tidak tuntas, apalagi kita yang di ujung. Apalagi Aceh gitu ya. Artinya di daerah mereka kan misalnya kayak aktivis 88, banyak yang nggak kembali. 98. Aktivis 98 sorry. Nah itu saja yang negara tidak mampu menjawab pertanyaan masyarakat, apalagi Aceh misalnya sekarang. Dan kalau misalnya tidak diselesaikan segera itu menjadi PR untuk pemerintah selanjutnya kan? Ya, dan ya karena seperti itu menjadi hambatan yang sangat besar. Karena ya pelakunya sudah ada di yang memegang lah sebenarnya. Dan ya kalau misalnya, jadi saya pernah dengar dari waktu itu saya sekolah di Kontras, kalau misalnya pelaku masih terlibat di dalam pemerintahan, kayak kasus penanganan sulit dituntaskan. Impossible. Kalau bahasa anak-anak milenial, impossible. Itu akan terungkap jika memang orang itu tidak ada lagi ataupun sudah meninggal. Itu baru terungkap. Karena masih banyak misteri-misteri yang sulit terungkap. Oke. Nah, sekarang kan bagi itu kita anggaplah selesai lah bagi pemerintah Indonesia karena mereka tidak sanggup memenuhi itu. Kemudian dari pemerintah Aceh sendiri nih yang terjadi di daerahnya dan mereka tahu peristiwa-peristiwanya dan saya yakin data-datanya ada bagi mereka. Data-datanya siapa saja korban, tapi masih aja ada juga orang yang menganggap dan tanda kutip belum mendapat apa-apa belum dapat apa-apa dari pemerintah, belum dapat bantuan, belum dapat rehabilitasi, rumah terbakar belum diganti. Seperti apa tuh? Bisa kita bilang dari segi parlementer sekarang Aceh dikuasai oleh partai Aceh, partai lokal, partai Aceh dan segala macamnya. Mungkin mereka sebenarnya bisa menjadi jembatan untuk para korban konflik ini. Ya, dan juga eksekutif ya beberapa tahun dipegang oleh partai lokal. Sekarang menjadi PLT dari partai Parnas. Tapi sebelumnya partai lokal juga. Ya, sekiranya itulah jembatan untuk mereka menyelesaikan semua. Tapi sampai sekarang masih saja seperti acuh tak acuh. Terbukti ketika ya kita jadi daerah termiskin. Itu kan menjadi. Tapi kemarin data BPS kita keluar dari deretan provinsi termiskin nih.
Jadi naik sedikit, naik 1 angka atau 2 angka gitu. Ya alhamdulillah. Tapi itu kita lihat sekarang kayak sama aja, nggak ada perubahan apa-apa. Ya. Walaupun naik dari segi angka. Mungkin kalau kita sekarang banyak berkaca di kota-kota besar. Mungkin ya kota-kota besar ya emang semuanya serba mewah. Tapi kalau kita ke daerah yang paling pelosok, ya kehidupan mereka sangat disayangkan. Bahkan mereka belum mengenal apa itu aspal. masih ada daerah-daerah lampu dan tapi itu tidak bisa disalahkan. Bahkan sekarang pemerintah yang menyalahkan mereka. Contoh, ketika pilkada, banyak masyarakat yang golput. Gimana mau golput? Makanya mereka golput ya karena mereka tidak dipedulikan. Bahkan mereka lebih memilih berkebun daripada untuk memilih dari H. Karena ya sikap apatis, karena sikap apatis dari masyarakatnya. Masyarakatnya kita lihat sekarang dia udah nggak peduli lagi soal itu, nggak peduli soal janji-janji dari pemerintah, karena ya hanya sekedar janji. Ya. Hanya sekedar janji, karena sampai sekarang udah sejak 2000 pasca perdamaian itu masa Irwandi maju itu kan itu dipegang oleh partai lokal, janjinya merehabilitasi warga korban konflik, rekonsiliasi segala macam, tapi sampai sekarang itu belum jadi tuntas. ya. Udah 15 tahun usianya. Dan kalau misalnya anak-anak kalau 15 tahun udah SMP, udah bisa makan sendiri. Bahkan di Aceh ada usia 15 tahun itu udah ada yang udah bisa cari uang sendiri. Ya. Artinya sudah mandiri. Dan kalau kita lihat dari korban konfliknya itu belum apa-apa sekarang. Ya belum. Tapi kalau mereka bisa berdamai dengan diri sendiri akan kejadian masa lalu, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, mungkin jika ada ya gejolak, semoga tidak ada. Tapi jika ada, mungkin itu akan terpancing ya. Apalagi hasrat mereka tuh masih membekas di memori anak-anak itu. Kalau dia ada yang orang tuanya udah mulai lagi konflik kan. Tapi setahu Oki ada nggak misalnya program-program yang diberikan untuk korban-korban konflik, misalnya bantuan itu ada yang tahu nggak apa yang dia diberikan? Ya secara jujur, secara pribadi belum tahu. Cuman ketika kampanye kita sering mendengarkan, tapi dalam bentuk verbal. Ya. Tapi secara program kita belum tahu. Bahkan kalau seandainya ada program yang dibuat kepada korban konflik, ya setidaknya tidak ada aduan-aduan lah dari mereka. Tapi ya berarti memang tidak ada. memang pemerintah dalam tanda kutip tidak peduli sama sekali. Tidak peduli sama sekali. Tapi yang saya sangat salut kepada masyarakat, apalagi masyarakat desa, mereka tidak lagi ketergantungan dengan pemerintah. Bahkan mereka lebih mandiri. Mungkin kita lihat dari segi fisik rumah ya hancur. Tapi aset yang mereka miliki itu luar biasa. Karena kita dari desa nih berpikir bahwa yang kaya itu bukan dilihat dari segi fisik, tapi dari segi aset. Tapi mungkin saja mereka ya sebagai bentuk fisik rumah segala macam nampak miskin lah, tapi kita nggak tahu asetnya apa saja, kebun, sapi dan orang Aceh kan gitu ya. Kita lihat kalau misalnya kita pergi ke rumah hancur sekali, bahkan udah hampir roboh. Tapi kalau kita lihat ke belakang tuh ada kebun, ada sapi ya. Bahkan rumah kecil tapi perkarangannya bisa 1 hektar ya. Dan itu jadi senjata rahasia orang Aceh. Ya jadi sah-sah saja dibilang miskin, tapi asetnya banyak. Makanya kalau dibilang ada program untuk korban-korban konflik, kan mereka nggak peduli emang. Mereka lebih punya banyak. Oke, sekarang ada juga fenomena kalau kita misalnya bertanya kepada generasi muda, mereka banyak juga yang nggak tahu soal Aceh ini pernah konflik. Kita terutama anak-anak yang di atas tahun 2000 itu pernah nggak ada tahu soal konflik.
Dan bahkan mereka tidak tahu siapa Hasan Diro. Itu apa enggak mungkin? Mereka nggak tahu soal itu. Ya mungkin tuh terjadinya pergesekan budaya. Pergesekan budaya dan mereka ini lahir dan besar dari mana? Itu yang menjadi mereka tidak tahu, dan mungkin didikan orang tua itu yang menjadi hambatan. Atau memang mereka nggak mau ingat lagi, ataupun orang tua mereka nggak mau bilang lagi, nggak mau cerita lagi soal konflik, nggak mau ingat lagi soal konflik. Ya bisa saja seperti itu, karena kita kan tidak bisa menduga-duga, tapi ya bisa saja karena itu, dan mungkin ya karena lingkungan tidak mendukung, karena kan sekarang di Aceh ini ada dua kehidupan, masyarakat desa dan masyarakat kota. Kalau masyarakat desa mungkin masih menceritakan setidaknya secuil tentang sejarah Aceh, tapi kalau masyarakat kota bahkan sampai rumah pun mereka tidak kenal. Ya itu lebih ke bimbingan orang tua. Kalau memang orang tuanya ada sejarah apa, ya mungkin mereka tutup mulut. Oke. Nah, penting nggak sih misalnya pemerintah melalui programnya, mungkin ada program pendidikan, edukasi itu sekarang kan ada di sekolah itu ada muatan lokal. Penting nggak sih mengisi sejarah Aceh gitu? Bahwa Aceh pernah konflik seperti ini, itu perlu nggak sih diingatkan kembali pada generasi muda sekarang? Sebenarnya ini pertanyaan yang saya tunggu dari tadi. Pertama kita bahas Mulok kan sekarang sudah dihapuskan. Itu sangat disayangkan, karena menurut saya nih Bang, identitas sebuah daerah adalah bahasa. Ya. Bahasa apapun itu yang atas nama Aceh ada 11 bahasa walaupun 12 bahasa. Itu saja dihapuskan itu sudah sayang. Berarti kita sudah kehilangan 0,berapa% identitas. Terus sejarah kita sekarang terpacu pada sejarah Indonesia dan Belanda dan Jepang dan Portugis. Bukan tidak boleh, tapi kita ada sejarah dalam sejarah. Kita berperan dengan sejarahnya. Contoh, kita juga Aceh ada sejarah sendiri dengan Belanda. Lalu kenapa itu tidak dibahas dalam buku sejarah? Kan itu sangat disayangkan, dan bahkan anak-anak sekarang tidak tahu apa itu Kupeng Getuk, di mana dasarnya, Cunyadin secara historikal apa, karena anak-anak sekarang ya hanya melihat gambar, tapi sejarah dari balik itu iya dia tahu di mana Cunyadin disemayamkan. Sebenarnya hal-hal seperti itulah yang harus dimasukkan lagi ke dalam sekolah, khususnya Aceh. Apalagi kita ada UPA. UPA kan bukan hanya sekedar bendera, itu kan hanya simbolis. Jangan gara-gara itu jadi berantem dan segala macam. Tapi perbaiki dulu mutu pendidikan anak-anak bangsa, apalagi khususnya Aceh. Hal-hal seperti itu akan terwujud. Karena kenapa? Karena mereka dibekali oleh sejarah-sejarah dan bagaimana Aceh sebenarnya. Ketika itu sudah terwujud, nasionalis mereka terhadap Aceh itu akan muncul. Iya, baru kayak bendera dan segala macam, himne baru muncul. Ya, oke. Berarti ada jarak yang terputus. Bukan Aceh tidak memperkuat dari sisi pendidikannya, dari sisi edukasi keacehan. Tiba-tiba kemudian memunculkan identitas bendera dan himne misalnya. Itu kayak nggak nyambung gitu ya. Kayak ada hal yang terputus gitu ya. Anak-anak sekarang malah melihat bendera apa? Bendera 16 lalu itu yang dibahas. Karena mereka nggak paham dengan identitas, dan itu sebenarnya salah mereka juga, salah anggota dewan juga yang membahas itu. Kenapa nggak ini dulu yang disiapkan, dan kemudian baru ada bendera, ada himne segala macam. Sebenarnya dibekali dulu nasionalis mereka tentang Aceh, lalu ya yang lainnya itu tinggal sama dengan saja.